saya berasal dari berbeda iman dan belum menjadi anak Tuhan Yesus sebelumnya. Kemudian saya memilih doa pelepasan. Wow, di luar sangka-sangka. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Seperti biasa saya terus hadir menjumpai Bapak Ibu untuk bersama-sama kita mendengar kesaksian dari orang-orang yang sebelumnya tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menjadi percaya. Dalam video ini seorang ibu yang berasal dari agama seberang yang boleh merasakan sesuatu yang berbeda dijumpai oleh Tuhan Yesus dan akhirnya dia betul-betul merasakan perubahan di dalam hidupnya dan memutuskan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya dia memberi diri untuk dibaptis dan saat ini menjadi seorang yang taat di dalam kekristenan. Kita percaya saudara-saudara bahwa Tuhanlah yang memilih dan menetapkan untuk menjadi pengikutnya. Semoga kesaksian ibu ini dapat bermanfaat bagi kita, boleh memberkati dan menguatkan iman kita sekalian. Untuk lebih lengkapnya kita saksikan bersama-sama. Shalom YRC Family. Bayangkan jika di suatu hari di tengah hidup kita yang penuh kalut, terus kita kayak mengalami sesuatu yang di luar dugaan kita yang gak biasanya. Nah, pengalaman itu sangat membuat hidup saya berubah 180 derajat dan saya akan berbagi dengan IRC Family. Perkenalkan, nama saya Diah Hirta Harpini Tupan dan saya ingin membagi pengalaman rohani saya menjadi anak Tuhan Yesus dan mungkin bisa menjadi inspirasi buat Bapak Ibu di rumah dan yang mendengarkan. Berawal dari 2021 saya mengalami kejadian di luar hal-hal yang biasa saya alami, yang membuat dimana hal itu saya mengalami pingsan di rumah. Saat itu masih ada almarhum ibu saya dan suami saya. Dalam keadaan pingsan itu saya dihampiri dan didatangi sosok yang sangat bercahaya dan dia mengulurkan tangannya. Mimpi yang sangat tidak biasa yang tidak pernah saya alami dan itu membuat saya bertanya-tanya dalam hati, siapa sosok tersebut? Gak mudah sih mengenali sosok tersebut, siapa dan tujuannya apa. Hidup saya mengalir begitu saja dari 2021 tersebut sampai pada akhirnya 10 Juni 2024. Saya kembali mengalami hal yang tidak biasa. Sosok itu kembali datang ke dalam hidup saya, ke dalam mimpi saya. Terkadang saya merasa dipeluk oleh beliau saat saya tertidur. Itu hal yang bisa dibilang sangat menenangkan hidup saya dan jiwa saya. Saat itu saya dalam pergumulan duniawi yang sangat kuat. Saya merasa berjalan di dalam hutan yang lebat, kelam dan gelap. Tapi sosok itu membuat saya tenang dan membuat saya merasa beliau datang untuk menolong saya. Saya meminta kepada suami saya untuk menemui saya dengan pendeta. Dan akhirnya saya memilih untuk menemui Bapak Adrian Samuel. Bukan untuk bertanya siapa sosok itu atau siapa sosok tersebut. Tapi lebih menjalani sharing pengalaman, sharing kehidupan, sharing pergumulan dan banyak yang saya lalui dan saya bercerita ke Bapak Adrian Samuel. Lalu kemudian setelah itu saya merasakan dan mendapatkan kayak mungkin saya harus memulai dari pengakuan dosa dan melakukan doa pelepasan. Dan akhirnya saya menetapkan, saya yakin dengan putusan saya melakukan pengakuan dosa dan doa pelepasan. Sebagai catatan, saya berasal dari berbeda iman dan belum menjadi anak Tuhan Yesus sebelumnya. Kemudian saya memilih doa pelepasan. Wow, di luar sangka-sangka terjadi banyak manifestasi yang terjadi. Tetapi itu membuat hidup saya berubah. Kemudian saya
ingin mengikuti ibadah hari Minggu dan saya memilih GBI Yarsi Sawangan. At the first time saya mengikuti ibadah hari Minggu, Pastor Stephen Mahendra sebagai pembawa firman Tuhan yang saat itu sedang bertugas. Beliau mengatakan salah satu firman Tuhan bahwa akan ada satu domba yang tersesat dan domba itu akan ditarik kembali pulang. Dan itu saya merasa itu diri saya. Dan ketika saya masuk ikuti ibadah hari Minggu itu pun saya merasa sosok bercahaya tersebut dan cahaya itu datang kembali menghampiri saya dan berkata, kami menunggu. Tepat 6 Oktober 2024 saya memilih menjadi anak Tuhan Yesus yang lengkap dengan saya dimateraikan dan saya memilih baptis selam di GBI Yarsi Sawangan. Sungguh tidak terasa ketika saya keluar dari proses pembaptisan, langkah saya dan hidup saya merasa lebih ringan. Pergumulan apapun yang terjadi di depan saya merasa ada Tuhan Yesus yang mendampingi dan beserta saya. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali kepada seluruh keluarga besar saya yang menghadiri acara baptis tersebut dengan sukacita, dengan riang gembira, dan dengan memberikan hak sepenuhnya kepada saya untuk bebas memilih jalan hidup saya sendiri. Setelah saya dibaptis, saya merasakan hari demi hari berkat ada saja. Walaupun mungkin bukan berkat, ada kejadian yang di luar prediksi saya, di luar perhitungan saya, itu semua seizin Tuhan. Karena suami saya pernah berbicara, karena kebaikan datangnya dari Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, saya seperti anak bayi yang baru lahir, yang harus percaya kepada orang tuanya. Dari situ saya belajar. Saya selalu percaya Tuhan Yesus baik. Kenapa? Di saat saya genting pun Tuhan Yesus selalu ada buat hidup saya. 9 tahun menikah bukan waktu yang lama, bukan waktu yang singkat. Tapi tahun ini adalah tahun yang saya merasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan sudah angkat saya dari tempat gelap untuk Bapak jadikan saya pemenang bagai Raja Wali. Kalau para pendengar tahu lagu Tenang, itu yang membuat salah satu penguat saya ketika saya mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup saya. Seperti Mazmur 62 ayat 6-8, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Sekarang setiap saat saya merasa, buat apa saya, orang backingan saya Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, saya nggak perlu panjang lebar lagi, tapi setiap manusia yang dilahirkan di dunia pasti merasakan berkat dan anugerah dari Tuhan. Jadilah kesaksian hidup mereka, dan saya ingin menguatkan setiap orang yang mungkin sedang dalam pergumulan, merasa hampa atau mencari kebenaran. Jika Tuhan bisa menemukan saya yakin Tuhan juga akan menemukan Anda. Domba yang tersesat, dia juga bisa menemukan Anda dan selalu menunggu. Tangan beliau akan selalu terbuka. Karena ini bukan cerita saya, tapi ini adalah bukti bahwa Tuhan masih berbicara, memanggil dan mengubah hidup saya untuk menjadi pelangi setelah badai kelam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Luar biasa saudara-saudara kesaksian ibu ini. Semoga boleh terus menguatkan iman kita, jika kita semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin kita menyadari bahwa kita menyembah Yesus, kita percaya Yesus itu tidak sia-sia, tetapi percaya Yesus adalah memperoleh kehidupan kekal. Karena itu saudara-saudara, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.